Tahun baru 2019 merupakan kali pertama mengunjungi Gunung Guntur di Garut. Di waktu itu, suasana Gunung Guntur sangat ramai oleh para manusia yang ingin merayakan tahun baru di sana. Belum lagi, cuaca yang kurang bersahabat membuat kami tidak dapat tertidur nyenyak di malam hari karena ramainya suasana di sana dan angin kencang yang terus-menerus menerpa tenda kami. Gunung Guntur merupakan gunung yang terkenal di Jawa Barat karena keeksotisannya. Di balik keindahannya, gunung ini cukup menyebalkan karena treknya yang bisa dibilang cukup sulit. Lalu, di awal September 2020, saya mengunjunginya kembali. Apakah pendakian kali kedua ke sini memberikan kesan yang lebih berarti? Pagi di bulan September, di sela-sela rutinitas yang mulai kembali padat menjelang semester baru, saya bersama rekan-rekan saya memutuskan untuk pergi ke Gunung Guntur. Langkah awal untuk memulai perjalanan adalah mengunjungi rekan saya yang biasanya nongol di catatan perjalanan sebelumnya, yaitu Zulfikar, untuk menitipkan motor, lalu pergi ke alun-alun Cimahi dan bertemu dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, yang ikut dalam petualangan kali ini ada Zulfikar, kemudian ada Rahadian atau biasa saya sebut dengan Mang GP, kemudian Digna, dan Rizka. Awalnya kami berencana berangkat setelah subuh, namun rencana hanyalah rencana dan kami baru saja berangkat ketika mentari telah naik cukup tinggi. Motor melaju dengan cepat meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan hingga sampai di pertigaan menuju base camp Guntur via Cikahuripan. Di pertigaan sana, kami membeli beberapa logistik untuk persediaan kami selama 2 hari ke depan. Perjalanan kami bisa dibilang cukup ngaret, karena kami berangkat dari Bandung pada pukul 6. Ditambah lagi, kami harus pergi ke pusat kota Garut karena tidak tersedianya logistik yang kami butuhkan di sana. Alhasil, kami baru sampai di parkiran pada waktu zuhur. Dan ketika sudah siap, kami bukannya langsung berangkat, tetapi kami menunggu truk untuk lewat terlebih dahulu. Mengapa kami menunggu truk? Karena sebelum base camp Gunung Guntur memang banyak tempat penggalian pasir dan batu, sehingga truk sering lalu lalang ke sini dan sopir yang baik kadang-kala memberikan tumpangan kepada pendaki yang lewat. Lumayan untuk menghemat tenaga. Hehehe. Setelah 1 jam berlalu, ternyata truk yang kami tunggu tak kunjung datang. Dan pada akhirnya, kita memutuskan untuk jalan menuju base camp. Terik mentari di siang hari membuat perjalanan kami cukup lambat dan membuat kami cukup berkeringat. Misalnya lagi, ketika kami sudah dekat dengan base camp, truk yang kami idamkan akhirnya datang dan meninggalkan kami. Sial. Perjalanan dari parkiran menuju base camp memakan waktu sekitar 2 jam. Di sana, kami beristirahat terlebih dahulu dan membayar retribusi. Berbeda dengan terakhir kali kami ke sini, peraturan Gunung Guntur sekarang lebih diperketat. Semua logistik yang kami bawa didata, dan sampah yang dihasilkan harus kami bawa kembali ketika turun. Tidak boleh ada yang kurang. Dan yang paling ditekankan oleh pihak base camp adalah larangan untuk membawa tisu basah.
Di gunung-gunung lain, tisu basah dilarang penggunaannya karena lama untuk terurai dan tidak ramah lingkungan. Setelah logistik kami dicek dan selesai didata, lalu di packing ulang, kami akhirnya memulai pendakian. Pendakian ke Gunung Guntur kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Trek awal yang kami lewati adalah perkebunan warga. Dan setelah 20 menit, kami tiba di batas perkebunan. Trek Guntur sebenarnya dimulai dari sini. Banyak orang yang menyebutkan bahwa Gunung Guntur merupakan miniatur dari Semeru karena treknya yang cukup sulit. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan yang sudah pastinya berat, ada kewajiban lain yang mungkin anak muda sekarang harus lakukan ketika melihat tempat yang bagus, yaitu berfoto. Karena pemandangan di batas kebun ini luar biasa indahnya. Jangan. Kami terus berjalan dan perlahan mentari pun menghilang pertanda menuju malam. Tepat ketika azan maghrib berkumandang, kami tiba di pos 1 dan beristirahat sejenak. Tak lupa mempersiapkan headlamp dan senter untuk menghadapi gelap dan dinginnya malam hari. Sebelumnya, saya juga pernah mendaki di malam hari, dan sebenarnya pendakian di malam hari tidak begitu disarankan karena akan mempersulit navigasi. Ditambah lagi, jalur yang kami lalui kali ini berbeda dengan jalur waktu dahulu saya kesini. Karena adanya longsor yang terjadi di awal tahun yang menyebabkan tertutupnya jalan menuju pos 3, maka kami harus melewati jalur baru untuk bisa sampai di puncak 4. Dan di jalur baru ini tidak ditemukan adanya pos 3. Jadi, setelah pos 2, kami terus berjalan cukup lama hingga sampai di puncak 4 Gunung Guntur. Dan jalur baru yang kami lewati lebih curam dan lebih sulit jika dibandingkan dengan jalur yang lama. Namun karena hari ini adalah long weekend, maka banyak orang yang berpapasan dengan kami di sepanjang perjalanan, sehingga kami tidak begitu kesulitan dalam bernavigasi darat. Setelah 6 jam mendaki di dinginnya malam, vegetasi pun mulai terbuka, pertanda puncak sudah dekat. Tak beberapa lama, kami akhirnya sampai di puncak 4 Gunung Guntur. Gimana rasanya sampai di puncak Gunung Guntur Via Cikahuripan? Kami pun bergegas untuk membuat tenda, lalu bersantap malam dan beristirahat untuk menyambut mentari di esok pagi. Indahnya pemandangan di malam hari berbanding terbalik dengan pagi hari ini. Kabut tebal menutupi mentari yang terbit di ufuk timur. Mang, oi, gimana nih keadaan Gunung Guntur pas lagi kabut gini? Sedikit kecewa ya, karena view-nya kurang kelihatan bagusnya gitu. Jadi sedikit kecewa lah. Sedikit kecewa ya? Iya.
Suasana di pagi hari ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tak ada angin ribut dan tidak begitu ramai seperti dahulu. Hanya saja cuaca dingin menerpa tubuh kami karena kami tidak mendapatkan hangatnya mentari pagi yang terhalang oleh kabut. Meskipun begitu, pesona dari Gunung Guntur tetap memikat para manusia yang menyambanginya. Dan setelah jam menunjukkan pukul 7, barulah kabut perlahan-lahan memudar dan terlihat puncak 3 dan Gunung Cikuray dari kejauhan. Teriknya mentari pagi menghangatkan tubuh kami. Pagi hari itu, kami habiskan untuk menikmati indahnya Gunung Guntur dan mengobrol ngaler kidul. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismika. Amin. Mentari perlahan semakin tinggi, dan perlahan suasana pun menjadi semakin sepi. Dan mungkin sudah waktunya bagi kami untuk turun gunung dan melakukan perjalanan pulang. Ketika turun, jalur baru Gunung Guntur ternyata lebih menyebalkan. Di beberapa titik, kita harus turun dengan dibantu tali webbing untuk mempermudah perjalanan. Berkali-kali, kami pun harus serodotan untuk menuruni jalan yang licin dan curam. Hingga pada suatu titik, perjalanan turun kami pun sedikit mengalami keterlambatan. Rizka mengalami cedera di kakinya. Dan alhasil, kami baru sampai di base camp baru pada pukul 4 sore. Gunung Guntur banyak memberikan kenangan. Selain itu, pesonanya yang indah membuat banyak orang yang pergi ke sana berkali-kali. Dan pada September 2020, saya diberi kesempatan untuk kembali ke sana yang kedua kalinya. Tiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menggapai tujuannya. Yang membedakan adalah perjalanannya. Ada yang mulus, ada pula yang harus itu bangun berkali-kali untuk bisa mencapainya. Meskipun begitu, pembelajaran selalu hadir di dalam prosesnya. Maka dari itu, janganlah terus menyerah, karena mungkin dari pembelajaran yang didapat akan datang kesempatan lainnya yang lebih besar menanti di depanmu. Sekian catatan perjalanan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan semua yang menonton, dan jika ada yang dirasa kurang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sebelum mengunjungi Gunung Guntur, ada perjalanan lain yang harus saya ceritakan. Penasaran? Silahkan like dan subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui kemana saya pergi.
Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat dan salam lestari.